Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat semua ya. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas materi yaitu berjudul Hukum Pembiayaan Non-Bank. Di sini saya ambil yaitu salah satu hukum pembiayaan non-bank yaitu asuransi atau insurance. Pada video kali ini yaitu berkaitan dengan ulangan akhir semester saya. Perkenalkan, nama saya Hanifal Ulama. Saya berasal dari Prodi Manajemen Regular Plus, berkuliah di Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan video kali ini berkaitan dengan mata kuliah aspek hukum dan bisnis. Baik teman-teman, langsung saja saya akan mempresentasikan materi dari saya, yaitu mengenai hukum pembiayaan non-bank asuransi atau insurance. Yang pertama adalah pendahuluan. Pada materi kali ini saya akan mengambil contoh kasus yaitu dari PT Jiwasraya. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah mengenai studi kasus PT Asuransi Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya atau Persero merupakan perusahaan asuransi milik negara tertua dan terbesar di Indonesia. Pada Oktober 2018, Jiwasraya telah gagal bayar atas klaim polis jatuh tempo nasabah JV Saving Plan sebesar 802 miliar akibat buruknya tata kelola perusahaan dan lemahnya pengawasan otoritas jasa keuangan. Kasus ini menarik untuk dianalisis dengan fokus pada alternatif solusi penyelesaian bagi perusahaan. Apakah pembubaran atau penyelamatan? Perusahaan dapat melakukan pembubaran karena pilot atau pemerintah dapat melakukan penyelamatan melalui privatisasi buy-in dalam bentuk penyertaan modal negara. Pembentukan holding BUMN asuransi untuk menyuntikkan dana ke Jiwasraya. Pemerintah perlu melakukan reformasi lembaga keuangan non-bank yang mencakup pengaturan, pengawasan, dan manajemen resiko. DPR RI melalui fungsi pengawasan hendaknya harus mengawal penyelesaian kasus Jiwasraya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi dan pemerintah. Lalu latar belakang masalah dari PT Jiwasraya. Terungkapnya kasus salah kelola usaha PT Asuransi Jiwasraya atau Jiwasraya telah menyita perhatian publik. Jiwasraya berdiri sejak masa pemerintahan Hindia Belanda pada 31 Desember 1859 dan berubah menjadi PT Asuransi Jiwasraya Persero pada 21 Agustus 1984. Dalam perjalanannya, kondisi usaha Jiwasraya sempat membaik pada tahun 2011 meski turut berdampak krisis ekonomi tahun 1998. Namun demikian, ketiadaan likuiditas membuat Jiwasraya mengalami gagal bayar klaim nasabah JV Saving Plan sebesar 802 miliar pada Oktober 2018 dan mencapai sejumlah 12,4 triliun per Desember 2019. Buruknya keuangan Jiwasraya dikarenakan perusahaan membeli saham-saham lapis kedua dan ketika menjelang tutup kuartal atau tutup tahun untuk mempercantik laporan keuangan atau window dressing. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan harga saham tempat Jiwasraya berinvestasi selalu melompat menjelang tutup tahun dan kemudian saham tersebut dijual lagi pada 2 Januari tahun berikutnya. Karena saham yang dibeli di bawah harga pasar, maka pada laporan keuangan akhir tahun akan tercatat hasil investasi Jiwasraya menguntungkan atau laba semu. Namun sebenarnya perusahaan sudah mengalami kerugian menjelang tempo 19 Januari 2020. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis solusi apa yang dapat ditempuh pemerintah untuk Jiwasraya, apakah dilakukan pembubaran atau penyelamatan. Lalu kita ke sub yang kedua yaitu kronologi kasus dari PT Asuransi Jiwasraya. Kondisi keuangan perusahaan asuransi Jiwasraya sebenarnya mulai terpuruk sejak tahun 2000 akibat krisis ekonomi hingga akhirnya tidak mampu membayar polis para nasabah. Berikut kronologi kondisi keuangan Jiwasraya sejak tahun 2000 sampai 2019.
akan saya berikan sebuah tabel mengenai kronologi kasus dari PT Jiwasraya, PT Asuransi Jiwasraya. Berikut adalah tabelnya dari tahun ke tahun, yaitu yang pertama ada tahun 2002, insolvensi atau cadangan lebih kecil dari seharusnya, yaitu senilai 2,9 triliun. 2004, insolvensi dengan resiko pilot mencapai sejumlah 2,76 triliun. 2006, ekuitas perusahaan negatif sejumlah 3,29 triliun dan aset yang dimiliki jauh lebih kecil dibandingkan kewajiban. Lalu BPK memberikan opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapat untuk laporan keuangan dari tahun 2006 sampai 2007 dikarenakan penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. 2008, defisit perusahaan senilai 5,7 triliun. Kemudian Jiwasraya menerbitkan reksadana penyertaan terbatas dan reasuransi atau penyelamatan jangka pendek untuk menghilangkan kerugian di laporan keuangan. 2009, defisit perusahaan yaitu senilai 6,3 triliun dan melanjutkan skema reasuransi. 2010, perusahaan melanjutkan skema reasuransi. 2011, perusahaan melanjutkan skema reasuransi dan surplus senilai 1,3 triliun. Lalu 2019, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM LK meminta perusahaan menyampaikan alternatif penyelesaian komprehensif dan fundamental jangka pendek. CV Saving Plan mendapatkan izin BAPEPAM LK pada 12 Desember 2012 dengan guaranteed return sebesar 20% per tahun, yaitu lebih tinggi dibanding yield obligasi. Lalu perusahaan surplus senilai 1,6 triliun per 31 Desember 2012 melalui skema finansial reasuransi, namun defisit senilai 3,2 triliun tanpa skema finansial reasuransi. Oke, 2013 dilanjut 2013, BAPEPAM LK resmi beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan meminta Kementerian BUMN menyampaikan langkah alternatif penyehatan keuangan perusahaan beserta jangka waktunya karena rasio solvabilitas perusahaan kurang dari 120%. Perusahaan menyampaikan alternatif penyehatan berupa penilaian kembali aset tanah dan bangunan reevaluasi menjadi senilai 6,56 triliun dan mencatat laba sebesar 457,2 miliar. Pada 2014, peningkatan penempatan dana di saham dan reksadana, terjadi lonjakan pendapatan premi hingga 50%. 2015, hasil audit BPK menunjukkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan laporan aset investasi keuangan melebihi realita overstated serta kewajiban di bawah realita understated. Oke, lanjut pada tahun pada tahun 2015, lanjut 2015, Jiwasraya memiliki obligasi medium term note MTN pada perusahaan yang baru berdiri 3 tahun tanpa pendapatan dan terus merugi. Lalu BPK mengungkap kejanggalan pembelian saham dan reksadana dan lapis kedua dan ketiga yang tidak disertai kajian memadai tanpa mempertimbangkan aspek legal dan kondisi keuangan perusahaan. Oke, nah ini lanjut 2016.
OJK meminta perusahaan menyampaikan rencana pemenuhan rasio kecukupan investasi karena sudah tidak lagi menggunakan mekanisme reasuransi. BPK menemukan nilai pembelian sejumlah saham dan reksadana lebih mahal dibanding nilai pasar sehingga berpotensi merugikan perusahaan senilai 601,85 miliar. Lalu BPK mencatat investasi tidak langsung senilai 6,4 triliun atau setara 27,78% dari total investasi perusahaan pada tahun 2015. Jiwasraya melepas saham dan reksadana lapis kedua dan ketiga sesuai rekomendasi BPK. Lalu pada tahun 2017, OJK meminta Jiwasraya mengevaluasi produk JS Saving Plan agar sesuai kemampuan pengelolaan investasi. OJK memberikan sanksi peringatan pertama karena perusahaan terlalu lambat penyampaian laporan aktuaria tahun 2017. Lalu pendapatan premi JS Saving Plan mencapai 21 triliun dan laba mencapai 2,4 triliun atau naik 37,60% dari tahun 2016. Lalu ekuitas surplus senilai 5,6 triliun tetapi kekurangan cadangan premi sebesar 7,7 triliun karena belum memperhitungkan penurunan aset. Lalu perusahaan kembali membeli saham dan reksadana lapis kedua dan ketiga. OJK tidak menemukan saham dan reksadana yang melebihi batas investasi 10% saham dan 20% reksadana. Pada setiap manajer investasi, pencatatan liabilitas yang lebih rendah dari semestinya membuat laba sebelum pajak mencapai 428 miliar dari sebenarnya rugi senilai 7,26 miliar. Baik teman-teman, kita lanjut pada tahun 2018. OJK dan Jiwasraya membahas penurunan pendapatan premi secara signifikan akibat penurunan guaranteed return atau garansi imbal hasil atas produk JS Saving Plan. Lalu OJK mengenakan denda administratif senilai 175 juta atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan 2017. Lalu Kantor Akuntan Publik atau KAP PricewaterhouseCoopers atau PwC memberikan opini tidak wajar pada laporan keuangan Jiwasraya 2017 karena perusahaan hanya mencatatkan liabilitas manfaat polis masa depan senilai 38,76 triliun yang seharusnya senilai 46,44 triliun. Lalu PwC mengoreksi laporan keuangan 2017 dari laba 2,4 triliun menjadi senilai 428 miliar. Jiwasraya tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan senilai 802 miliar pada Oktober 2018. Lalu kualitas aset investasi Jiwasraya hanya 5% dari aset investasi saham senilai 5,7 triliun pada tahun 2018 yang ditempatkan pada saham blue chip hanya 2% dari aset investasi saham dan reksadana yang dikelola manajer investasi berkualitas. Lalu Jiwasraya hanya mampu mendapatkan senilai 1,7 triliun dari penjualan sebagian saham dan reksadana yang bisa dijual karena harganya anjlok, serta masih terdapat senilai 8,1 triliun di 26 saham dan 107 reksadana yang tidak bisa dilepas. Lalu BPK menyebutkan Jiwasraya melakukan investasi aset berisiko untuk mengejar imbal hasil tinggi sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian. 2019 Jiwasraya membutuhkan dana senilai 32,89 triliun untuk memenuhi rasio solvabilitas atau risk-based capital senilai 120%. Lalu aset Jiwasraya tercatat senilai 23,26 triliun, kewajibannya senilai 50,5 triliun, nilai ekuitas negatif yaitu senilai 27,24 triliun dan liabilitas produk JS Saving Plan tercatat senilai 15,75 triliun. Lalu total klaim jatuh tempo yang gagal bayar mencapai senilai 12,4 triliun. Pada 2020, Kejaksaan Agung meminta BPK memulai audit investigasi Jiwasraya dan OJK. Lalu klaim nasabah yang akan jatuh tempo hingga akhir tahun 2020 mencapai senilai 16,1 triliun, indikasi kerugian negara senilai 13,7 triliun akibat gagal bayar polis.
Itu dia teman-teman mengenai tabel kronologi kasus Jiwasraya. Lalu kita ke next pembahasan, yaitu mengenai penyelesaian kasusnya. Sesuai pasal 142 ayat 1 huruf E UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan melihat kondisi keuangan Jiwasraya saat ini, maka perusahaan dapat dilakukan pembubaran. Pembubaran perseroan terjadi karena harta kekayaan perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam UU nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kondisi keuangan Jiwasraya dalam keadaan insolvensi terjadi sejak tahun 2002. Jadi manajemen Jiwasraya sebenarnya dapat menyatakan pailit sehingga dapat melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang. Alternatif solusi lainnya adalah jika pemerintah akan menyelamatkan Jiwasraya, maka ada beberapa solusi yang dapat dilakukan, yaitu 1. Privatisasi, 2. Bailout atau dana talangan dan dalam bentukan pernyataan modal negara atau PMN dari APBN. Dan yang ketiga, pembentukan holding BUMN asuransi. Privatisasi dilakukan dengan tetap menjaga pemerintah sebagai pemilik saham mayoritas di atas 50% dengan kebutuhan dana senilai 32 triliun untuk memenuhi risk based capital atau RBC yang diatur OJK sebesar 120%. Namun demikian, untuk melakukan privatisasi, kondisi keuangan Jiwasraya harus dalam keadaan sehat sehingga memiliki nilai jual tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana yang cukup besar. Lalu upaya penyelamatkan Jiwasraya melalui cara bailout dengan PMN perlu mempertimbangkan kondisi keuangan negara atau APBN saat ini. Rencana pemindahan ibu kota negara yang sedang menjadi fokus pemerintah tentunya membutuhkan biaya besar. Sedangkan kondisi penerimaan negara dari pajak belum optimal. Pemerintah masih membutuhkan dana di luar APBN untuk merealisasikan program pembangunan. Untuk itu, penyelesaian Jiwasraya melalui bailout PMN perlu menyertakan alternatif solusi sumber dananya. Apakah melalui penerbitan obligasi surat utang negara atau pinjaman dari luar negeri? Dalam hal ini, pemerintah harus hati-hati dalam memutuskan. Apabila penyelamatan Jiwasraya dilakukan melalui holding BUMN asuransi, maka harus memperhitungkan kemampuan holding BUMN asuransi tersebut untuk menyerap obligasi Jiwasraya sekitar 4-5 triliun. Hal ini mengaburkan tujuan utama holding untuk meningkatkan daya saing. Ada 7 perusahaan asuransi pemerintah, yaitu ada Perum Jamkrindo, PT Asabri, PT Asuransi Ekspor Indonesia, PT Askrindo, PT Asuransi Jasa Raharja, PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo, dan Jiwasraya yang dapat terlibat dalam holding BUMN. Selain ketiga cara penyelamatan tersebut di atas, strategi keempat adalah dengan menawarkan Jiwasraya untuk dilakukan akuisisi oleh perusahaan lain. Dari 4 alternatif solusi penyelamatan di atas, pembentukan holding BUMN, asuransi, dan akuisisi oleh perusahaan lain merupakan cara yang paling memungkinkan untuk menyelamatkan Jiwasraya untuk kepentingan kewajiban membayar polis nasabah yang masih menjadi utang perusahaan saat ini. Upaya yang sedang dilakukan pemerintah yaitu melakukan pembentukan holding BUMN asuransi. Induk holding BUMN asuransi direncanakan yaitu melalui PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau Persero dan akan diisi oleh perusahaan BUMN Askrindo, Jasa Raharja, Jasindo. Pembentukan holding BUMN asuransi tersebut dilakukan melalui pembentukan peraturan pemerintah atau PP yang kini sedang dalam tahap penyusunan sebagai dasar hukumnya. Holding BUMN asuransi diharapkan akan terbentuk paling lambat pada kuartal kedua tahun 2020. Dengan demikian, Jiwasraya akan mendapatkan suntikan dana dari holding BUMN. Dalam UU nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, sedangkan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI berpandangan agar reformasi asuransi tepat sasaran, perlu program insurance teknologi atau insurtech dan kampanye nasional peningkatan kesadaran berasuransi. Selain itu, perlu dipikirkan pembentukan lembaga penjamin pemegang polis atau LPPPP, penundaan implementasi International Financial Reporting Standard atau IFRS, perlindungan konsumen asuransi sesuai peraturan OJK, peraturan polisi kepemilikan asing, coordination of benefit BPJS Kesehatan, penundaan spin-off asuransi syariah, dan revisi UU dana pensiun dan pengaturan perpajakan industri asuransi. Lalu submateri yang selanjutnya yaitu mengenai reformasi industri asuransi.
Belajar dari kasus Jiwasraya, reformasi lembaga keuangan non-bank atau LKNB khususnya industri perasuransian perlu dilakukan reformasi yang mencakup antara lain: pertama, pengaturan; kedua, ada pengawasan; dan yang ketiga, ada manajemen risiko untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada LKNB khususnya perusahaan asuransi. Selain itu, DPR RI perlu mempertimbangkan untuk merevisi UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang materi substansinya mengatur industri non-bank, khususnya usaha asuransi. Pemerintah mencatat reformasi lembaga keuangan non-bank dilakukan terakhir kali pada tahun 2000 sampai 2005 untuk menyelesaikan kondisi keuangan pasca krisis ekonomi 1997 sampai 1998. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI menilai reformasi industri asuransi harus dimulai dari pemantapan peraturan dan perangkat hukum. Langkah reaktif atau kuaratif seperti pembentukan lembaga penjamin polis atau LPP sebenarnya telah diamanatkan tentunya. Lalu penutup dari materi ini, kasus salah kelola pada BUMN Jiwasraya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi di Indonesia. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah khususnya OJK dalam mengatur dan menata industri perasuransian ke depan dan mengambil solusi yang terbaik dalam penyelesaiannya. Penyelamatan dan nasabah dan investor merupakan upaya yang mendesak untuk dilakukan pemerintah ke depan. Perlu terus dilakukan pengawasan intensif untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, khususnya industri perasuransian. DPR RI perlu mendesak Kementerian BUMN agar segera membentuk OJK untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan yang intensif terhadap lembaga-lembaga keuangan, khususnya non-bank. Berikut teman-teman presentasi dari saya mengenai lembaga keuangan non-bank. Dalam hal ini yaitu asuransi, saya mengambil kasus dari PT Asuransi Jiwasraya. Apabila ada materi yang kurang dimengerti oleh teman-teman, saya mohon maaf dan sampai jumpa. Dan terima kasih.